Selamat malam sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diadakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi tentang motivasi, inspirasi, dan juga pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat Anda download di Google Play Store dan juga di App Store, dapat juga klik di website kami indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, sudah hadir di tengah kita tentunya Pak Beben. Halo Ya. Pak, gimana Pak kabarnya? Halo, selamat malam Legito yang sudah datang ke acara Jazz kemarin bersama Jessica dan Dinda. Selamat malam. Terima kasih. Ya, Ketemu selalu lagi kita Pak. Iya betul, di udara dan di laut dan di udara ya. Jadi nggak halusinasi Pak, udah ada Ya, wujudnya. jadi udah tahu bahwa Sani itu ada, Gandhi itu ada gitu kan. Iya benar-benar. Amul ada, siapa lagi tuh? Ya beberapa udah kamu lihat langsung kan, Iya. bahwa kami memang berwujud ya. Oke, baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada malam hari ini adalah jazz idealis atau komersial. Kami ingatkan kembali bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung chat di room ini atau bisa langsung membuka mic-nya dan menyampaikan langsung kepada Pak Beben. Baik Yap. Pak, kita langsung mulai aja. Oke, kita langsung mulai. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Malam Pak Guru. Sehat semua ya, Sani, Lukas, ya jangan berantem mulu ya. Berantemnya acting aja nih. Sehat, Jana, Pak Guru, Jana. Oke, selamat malam semuanya. Oke, semoga yang terpenting adalah pertama sehat dulu ya. Jadi kalau memang di era pandemi, kalau penghasilan berkurang, itu semuanya juga kurang ya. Ya, kecuali lagi kita yang tetap tertawa dan tersenyum, jadi nggak kelihatan kurang apa nggak kurang. Ya, nah, tapi yang terpenting adalah sehat. Ya, pertama sehat dulu. Sehat jasmani dan rohani. Setelah itu terus bergerak ya untuk hidup terus bergerak dan yang sukses adalah yang bertahan. Dan semoga setelah pandemi ini kita menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena kita nggak semua generasi umat manusia diberikan kesempatan hidup di bawah wabah, nggak semuanya, tapi kita diberikan kesempatan ya oleh satu pelajaran yang sangat besar. Tapi kalau kita masih keluar sebagai pemenang alias masih bertahan, itu adalah ya kita merupakan satu spesies manusia yang unggul insya Allah, punya mental yang siap dalam tekanan ekonomi, kesehatan dan semuanya ternyata tetap sehat. Dan luar biasanya adalah ya malam ini kita masih mau belajar, itu yang terpenting ya. Dalam segala tekanan yang ada, dengan segala masalah yang ada, kita masih diberikan semangat ya. Ada suatu zat yang menggerakkan kita untuk tetap belajar. Itulah yang kalian patut syukuri, karena belajar itu ada kebaikan dan di balik kebaikan itu pasti ada Tuhan di dalamnya ya. Terima kasih. Saya bersyukur sekali dengan atas apresiasinya untuk hadir aja. Terima kasih sekali. Ya, tema hari ini jazz ya. Coba boleh kalian buka suara. Kita hari ini lebih diskusi. Nanti saya luruskan atau saya kasih pengalaman-pengalaman atau saya kasih jawaban berdasarkan sejarah misalnya. Menurut kalian tuh sebenarnya jazz itu idealis atau komersil? Misalnya saya tanya dulu Sani, jazz itu idealis atau komersil? Ini nggak ada salah benar ya, pandangan aja, kasih pandangan aja. Sani, jazz idealis apa komersil? Harusnya idealis sih. Harusnya idealis ya? Cuman emang jadi pangsa pasarnya jadi agak mengerucut jadinya Pak Guru. Oke, jadi Sani mencatat idealis dengan pangsa pasar yang mengerucut ya. Kalau menurut Lukas gimana? Wih, tanyain dia. Iya, di sini kan gayanya spontan, saya tinggal tunjuk-tunjuk aja, just gaya gitu. Sani bilang idealis. Idealis atau komersial ya tadi? Ya, jadi menurut kamu jazz itu idealis apa komersial sih sebenarnya? Sani bilang idealis, tapi dengan market yang mengkerucut, market yang spesifik ya. Ya. Ya kalau Lukas nggak? Ya Pak Guru. Ya spesifik. Oke. Jazz. Kalau Lukas? Menurut saya mungkin jazz itu tergantung pada
apa ya namanya ya? Tergantung sih banyak. Beberapa jazz bisa komersil dan Yes. dan tergantung orangnya juga. Kadang-kadang jazz ya tentunya mungkin kalau pada sejatinya mungkin idealis, tapi bisa komersil sebenarnya. Idealis bisa komersil. Mm-mm. Ya, idealis bisa komersil. Jadi serupa ya Serupa ada tak sama, serupa tapi sama dengan idealisnya sama dengan Sani, tapi tapi bisa Lukas di komersil. tapi bisa di komersil. Idealis tapi bisa komersil. Kalau Sani bilang market tapi spesifik. Oke. Saya akan tanya lagi Mas Tito, ada Mas Tito? Pak Guru? Mas Tito? Siapa yang mau bersuara silakan. Masih diem. Siapa yang mau bersuara? Mas Rian? Jenggot Herbivora? Boleh buka suara? Orang Kudus? Ya silakan. Menurut Mas, gimana? Ini mati lampu, nggak kelihatan. Gak apa-apa. Saya bisa melihat kamu tetap kan? Saya masih bisa merasakan jenggot herbivoranya. Menurut kamu, karena kita perlu pandangan dari seorang musisi dari Kudus, ya, yang terus rajin belajar ya sampai mau datang ke sini, ya walaupun lewat udara, dan mau niat datang ke Bekasi nanti kalau sudah job mulai. Nanti kalau sudah job mulai. Siap, siap. Kalau di sini jazz masih idealis. Nah, jadi ya kita kalau secara daerah tertentu idealis ya. Daerah. Tapi Ya, kalau di sini yang gimana? komersil di sini yang komersil dangdut. Dangdut, oke. Jadi kamu benar-benar terasing di sana ya? Iya. Ya, terasing dan benar-benar menjadi. Ada teman main jazz nggak di sana? Ada tapi hanya beberapa orang. Bagaimana kalau saya tantang untuk menghangatkan bikin festival jazz di Kudus? Oke, siap. Nah, kalau oke, kamu dengan teman-teman coba cari sponsor atau apalah. Nanti pokoknya dengan budget spesifik yang khusus ada 5 band KJK ke Kudus gitu. Tinggal disediakan bis atau apa, Sani, Lukas berangkat semua ntar. Oke. Siap, Pak Guru, siap. Ya, jadi saya tantang mudah-mudahan 2021 ya wabah ini selesai, ya kan? Coba cari apalah sponsor, mau orang kaya di sana. Apa rokok-rokok Kudus kan nggak usah Kudus lah, Kudus kebesaran. Setahu saya di Kudus tuh banyak pabrik rokok yang menengah-menengah juga kan, ya kan? Tapi rokok di sini lebih ke olahraga, badminton. Justru itu lebih ke badminton. Justru itu kamu jadi orang yang pertama untuk mengadakan festival jazz dengan support untuk bukan badminton tapi jazz, ya kan? Kudus Jazz Festival, wih keren, ya. Nanti semuanya ya hal-hal yang berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan hukum akan di backing sama Legita pokoknya. Oke, satu lagi. Saya butuh masukan satu lagi. Ray. Nah, supaya rame nih. Ray. Ruby Aditya. Boleh bersuara, Ray? Ya, Suhu. Gimana malam? Ya, menurut kamu jazz itu idealis apa komersial? Jadi, kalau misalnya dari pemikiran Suhu jadi industri musik itu jangan nyontek saya, harus pandangan sendiri. Oh, iya. Ya. Kalau menurut industri sih lebih cenderung ke pop ya kalau untuk komersil ya. Oke. Jadi kalau menurut saya sih jadi ada porsinya Suhu. Jadi kalau misalnya dia digabungin sama bumbunya istilahnya yang kata Suhu bilang pas, itu malah jadi suatu keunikan tersendiri Suhu. Nah, itu yang saya tangkap. Nah, justru begitu unik dia jadi beda Suhu. Kayak gitu. Tapi kalau terlalu medok, mungkin ini kali ya, orang bingung dimaininnya Suhu soalnya. Kalau diganggang susah maininnya Suhu. Gitu ya? Ya, pendapat saya kayak gitu Suhu. Oke. Nah, sekarang saya akan cerita sejarah sedikit. Cerita sejarah berdasarkan industri rekaman.
ya. Jadi nanti saya akan satu-satu kita pretelin, nanti kita ambil kesimpulan lagi balik ya. Oke, berdasarkan sejarah industri rekaman, kita mulai dari blues dulu ya. Kita blues pertama kali rekaman itu tahun 1912 ya. 1912 mulai ada rekaman. Jazz blues sendiri ya, nanti mendengarkan perkataan saya dan kita ambil kesimpulan, nanti akan tersirat apa maksudnya materi hari ini. Jadi blues 1912 rekaman ya dengan Memphis Blues, yang rekam pertama kali adalah WC Handy. WC Handy dengan Memphis Blues, ya kan? Nah, itu rekaman pertama kali tahun 1912. Sebelumnya, blues adalah spiritual. Blues bicara tentang berdoa pada Tuhan, ya rintihan, menderita karena perbudakan. Tetapi ketika direkam 1912 menjadi industri. Dan kemudian mulailah ada penyanyi, ya ada orang mulai merekam dan lain-lain, ya. Dan akhirnya blues menjadi industri sejak ada rekaman. Terus kemudian di tahun 1915 ya, ada ragtime. Rekaman pertama kali ragtime adalah tahun 1915, ya kan? Kalau kalian tahu, salah satu tokoh ragtime adalah istrinya Louis Armstrong. Ya, Louis Armstrong itu menikah 4 kali, ya kan? Mungkin ada yang mengikuti, ganti atau siapa itu. Ya, istri keduanya itu adalah pemain ragtime. Nah, kalian tahu apa musik ragtime itu? Musik ragtime adalah saya suka bahasakan bahwa ragtime adalah klasik di tangan orang kulit hitam. Jadinya begitu, tapi dipergunakan kebutuhan dansa, ya kan? Tapi begitu kita tahu Scott Joplin mengeluarkan Entertainer tahun 1902, akhirnya ragtime seperti menjadi industri. Selalu ketika masuk rekaman, terus kemudian ada spot radio di tahun 1920-an, semuanya seperti menjadi industri. Jadi kesannya kalau masuk radio, apapun musiknya. Terus kemudian yang kedua adalah ketika direkam, akhirnya musik yang tadinya spiritual menjadi industri, yang tadinya dansa menjadi industri, ya kan? Jangan lupa sejarah industri adalah di abad 17. Ketika ya lead sheet ya diperjualbelikan dengan harga 20 sen, 60 sen, terus kemudian digantikan dengan silinder yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison, terus kemudian lead sheet menjadi hilang, ya kan? Terus kemudian ditemukan lagi gramophone. Jadi rekaman blues pertama kali 1912, terus kemudian ragtime 1915, dan jazz ya, jazz selanjutnya 1917. 19. Ini seperti ada sebuah persaingan. Persaingan apa? Ya tentunya yang main jazz, blues pertama kali adalah kulit hitam. Tetapi yang rekaman pertama kali, walaupun bukan yang paling jago, bukan yang paling terkenal, tetapi yang melakukan rekaman pertama kali adalah orang kulit putih, ya, orang kulit putih dengan nama The Original Dixieland Jazz Band, ya. Nah, kemudian berkembang, jazz masuk radio-radio dan segala macam, terus kemudian dilanjutkan rekaman bebop di tahun 1944, dilakukan oleh Coleman Hawkins. Dan Charlie Parker, ya kita tahu Coleman Hawkins dijuluki bapak tenor saxophone. Mungkin Mas Gandhi tahu Coleman Hawkins. Nah, kemudian di tahun 19 belum tahu ya, oke dengar. Jadi di era itu harus dengar Coleman Hawkins, Ben Webster, ya itu kalau Ben Webster ada di big bandnya Duke Ellington, ya terus Coleman Hawkins saya pernah punya kasetnya sebelum kebanjiran, ya, tapi CD-nya saya nggak tahu. Mungkin kalau nanti ketemu ya bisa di copy atau apa gitu, Coleman Hawkins, ya. Nah, terus kemudian mereka banyak bermain di register rendah. Orang selalu berpikir kalau trompet, saxophone selalu tinggi, makin memekik itu yang keren. Kalau di era-era itu justru di bawah, ya, dengan lembut ya, dengan saxophone yang lembut, hangat dan merayu, ya kan? Nah, terus kemudian 1945 baru Charlie Parker rekaman. Jadi walaupun bebop lahir, yang rekaman bukan pertama kali Charlie Parker, tapi Coleman Hawkins, ya. Nah, terus kemudian singkat kata, ya, ketika di era swing, jazz mengalami masa keemasannya, baik secara entertain maupun rekaman maupun radio. Jadi boleh dibilang itu popnya, swing itu popnya. Di mana-mana orang dengar swing, di mana-mana orang dansa swing, ya. Terus kemudian itu boleh dibilang tuh masa keemasan jazz secara komersil.
sehingga jazz disebut sebagai mainstream. Nah, kemudian bebop. Bebop ini sebenarnya musik yang kalau secara enak nggak enak sih lebih idealis sebenarnya. Lebih idealis. Tapi industri rekaman bisa menangkap bahwa itu bisa dijual. Karena di era itu yang dijualnya adalah ekspresinya kemarahan kulit hitam terhadap kemarahan terhadap rasis. Itu yang bisa dijualnya. Ya. Dan kalau secara musik, dia lebih spontan. Rekamannya lebih spontan, lebih live. Ya, kalau orang pertama kali denger jazz adalah bebop, misalnya Rian pertama kali denger jazz adalah bebop, langsung bilang jazz ini kusut. Padahal di era swing mungkin lebih rendah, lebih bisa dinikmatin, gitu kan? Ya. Nah, terus kemudian ketika di era bebop, ya, mungkin bagi kulit hitam, ya, ini mungkin pakai kata-kata tergantung kalau diambil dari kata-kata Lukas. Mungkin bagi si kulit hitam, pada saat melakukannya saat itu, jam session adalah idealis. Tapi ternyata industri rekaman selalu bisa menangkap bahwa itu bisa dijual. Nah, kalau kita loncat sedikit, kalau saya tanya misalnya Sid Vicious dengan Sex Pistolnya, idealis apa komersil? Ada yang bisa jawab? Sex Pistol dengan, ya oke, silakan Pais. Idealis dia. Siapa yang idealis? Si Sex Pistols dan kawan-kawannya. Sid Vicious, Jimmy Rotten. Musiknya enak nggak? Musiknya ya kalau dengerin nama buat orang yang tua, orang yang kebanyakan mah pasti bising. Berisik banget musik. Jadi saya persingkat. Musiknya nggak enak. Kalau ngomong enak. Terus terang aja, nggak usah dilembut-lembutin. Musiknya kacau, kadang-kadang main satu chord, loncat-loncat, track. Tetapi, ya saya masih punya di kaos Sid Vicious. Dan dia kan meninggal umur 21 tahun kan. Jadi, meninggal umur 21 dan menjadi legend. Dan itu bisa dijual. Ternyata komersil hasilnya. Mungkin bagi Sid Vicious, dia idealis. Dengan gengnya makin hancur, makin laku. Jadi yang dijual lakunya. Laku apa? Laku saat itu. Karena apa? Saat itu ada resesi ekonomi di Inggris, banyak pengangguran lah dan segala macam. Makin hancur, makin protes, makin loncat-loncat, makin nggak jelas, itu dijual. Ya, saya waktu itu penasaran kan, saya beli kasetnya di tahun lalu kan, udah lama sekali lah. Dan ternyata musiknya sulit dinikmatin, tapi ternyata jadi legend dan bisa dinikmatin dan mungkin sampai detik ini masih ada yang nyari Sid Vicious. Ya. Dan kaosnya sangat laku tuh kalau udah gambar Sid Vicious itu. Saya punya 2 tuh kaosnya. Ya kan? Oke, kita tadi loncat ya ke arah Sid Vicious. Kita mundur lagi ke bebop. Nah, waktu itu bebop bisa dilaku dengan otentik, dengan ekspresinya, ya, kemarahan terhadap rasis. Tapi kemudian di sini bebop mati karena waktu itu kalau saya jelaskan dari awal, kita hanya ada beberapa jenis musik. Misalnya di era itu country, ya blues, jazz, muncul musik baru, fusion bukan fusion artinya fusion jazz, bukan. Percampuran antara gospel, country, dengan misalnya dengan blues, lahir musik yang namanya rock and roll. Ya. Di tahun 1951, itu rekaman rock and roll pertama kali muncul, dan itu yang mematikan bebop. Kalau kita nonton film The Birds, ya, di situ kita lihat bahwa seorang Charlie Parker mulai kehilangan job ya, mulai susah. Sedangkan waktu itu saya lupa namanya. Adalah bukan rivalnya karena mainnya jauh. Kalau dari segi jagonya itu ganti ya. Dia mainnya jauh lah sama Charlie Parker. Ya, yang jadi superstar adalah Charlie Parker. Tapi ketika di era rock and roll, ya di dalam film itu Charlie Parker nonton dia main, ya. Waktu itu malah yang tadi temennya itu udah salah satu pemain di rock and roll, wah laku keras. Di situ tiba-tiba seorang superstar yang namanya Charlie Parker ya tiba-tiba seperti kayak tenggelam, mulai stres sekali jobnya, dan sementara kehidupannya dan segala macam. Ya akhirnya boleh dibilang ketika hadirnya rock and roll, nah bebop ini secara industri turun, secara industri. Pertama, rock and roll lebih mudah dinikmatin, ada lifestyle-nya, ada dansanya. Nah, di situ lo jazz
mulai mati suri. Tetapi kemudian kalau ditanya musisinya, kalau ditanya perusahaan rekamannya, mereka kan pasti tetap pengen bisa dijual dong. Nah, selanjutnya berpikir, ya, oke lah, rock and roll saat itu tidak bisa dikalahkan. Tetapi bagaimana agar jazz tidak mati-mati banget lah, ya kan? Nah, kemudian lahirlah musik yang namanya cool jazz, ya, dibuat lebih teratur, ya, lebih bisa dinikmati. Tapi kalau swing untuk ngiringin orang dansa, ya, tapi kalau cool jazz tidak untuk ngiringin orang dansa, ya, lahirlah musik, ya, yang namanya cool jazz. Kalau yang dimainkan sebagian besar oleh the East, maksudnya daerah timur, oleh kulit hitam, lahirlah cool jazz, dan sebagian besar dimainkan oleh kulit putih, namanya menjadi West Coast Jazz. Jadi selalu dalam sejarah East-nya ini mewakili cool jazz, Miles Davis dan kawan-kawan, ya. Nah, kemudian kulit putihnya ya diwakili oleh Chet Baker, Gary Mulligan, Dave Brubeck. Itu West Coast Jazz itu hidup di zaman yang sama. Makanya dalam sejarah musik, History of Jazz, selalu cool jazz dengan West Coast Jazz ditulisnya atau kayak atau gitu. Cool jazz, strip, garis miring, West Coast Jazz. Ya. Makanya pendekatannya sama. Pendekatannya ada keteraturan, tidak sekacau bebop, di mana kalau bebop kan Gandhi lagi solo, basisnya bisa counter melodic dan segala macam gitu. Rame. Nah ini kalau West Coast Jazz lebih teratur, tapi bukan ke arah swing untuk ngiringin orang dansa. Makanya ketika orang main jazz friend, ketika orang main dance on the ceiling, jiwanya harus berbeda. Ya, Sunny sering mainin dance on the ceiling kan, Vicky juga mainin, Ray kemarin mulai mainin. Itu West Coast Jazz. Di mana di era itu dia menjual lagu-lagu yang romantis dan segala macam, tapi tidak untuk mengiringin orang dansa, tapi tidak seugal-ugalan bebop juga gitu. Terus kemudian pemain lainnya lebih menahan diri ya untuk mencari sesuatu yang bisa mensupport melodi menjadi lebih indah. Nggak bisa kekerasan, ya, nggak bisa kelembutan, harus pas, ya. Nah ini di era West Coast dan cool jazz. Jadi ya lahirnya itu secara tidak langsung untuk menyelamatkan jualan. Salah satu jazzer, coba saya ada tuh, saya print semuanya karena saya pengen punya. Saya print semua album Chet Baker. Itu kalau dihitung-hitung di atas 50 albumnya. Walaupun lagunya muter-muter. Dan mungkin ada yang pernah dengar Chet Baker nyanyi My Funny Valentine. Nah, Sunny pernah nggak dengar dia My Funny Valentine tapi pakai big band? Pernah dengar nggak? Yang pakai big band belum Pak Guru. Nah, cuman ada tuh. Yang slow banget. Nah, yang slow banget sih ada di The Best Chet Baker, ya kan? Nah, jadi maksudnya Chet Baker adalah salah satu boleh dibilang sebenarnya dia kalau mau kaya banget ya. Cuma karena hidupnya rock and roll ya kan. Nah, dia tuh karena apa? Dia salah satu musisi jazz yang sangat bisa dijual. Karena ketika dia usia 20-22 tahun, orang bilang, lo mah kayaknya lebih cocok main Hollywood dah ya. Tampan kayak Sunny gitu misalnya kan ya. Jadi dia sebenarnya lebih kayak James Dean, gaya-gayanya gitu loh. Di umur-umur 21-22 tuh dia lebih kayak bintang film sebenarnya. Daripada jadi musisi jazz gitu, orang-orang bilang. Gayanya pun begitu. Dan dia emang pernah main film juga ya. Pernah kita kalau apa namanya ada beberapa film yang pernah dibintangi dia. Nah terus kemudian akhirnya rekaman jazz diselamatkan oleh Cool dan West Coast Jazz, ya kan? Nah terus kemudian lagi damai-damainya jazz, ya paling tidak bisa ada beberapa bisa dijual di antara gegap gempitanya rock and roll, muncul musik yang namanya rock, ya. Ya kan, bahkan sebelum itu ada lagi gini, sebelum sampai ke rock ada yang namanya hard bop, ya. Nah hard bop ini tokoh sentralnya drummer Art Blakey sama Horace Silver. Art Blakey drummer, Horace Silver piano. Nah waktu itu juga untuk menyelamatkan
Kan Beatles mulai lahir ya. Elvis Presley lagi terkenal-terkenalnya. Jazz apa yang mau dijual? Akhirnya setelah Chet Baker Generation, ya, kemudian jazz dijual sisi apa? Sisi gimana? Apa yang bisa dijual jazz ya? Kalau mau ganteng-gantengan, kayaknya masih kalah ganteng sama yang orang kulit putih dan lain-lain, sama Elvis Presley, nggak ada yang nandingin saat itu, ya kan? Oke, kita jual gini aja, kita jual ilmu, tapi tetap bisa enak didengar orang sambil naik mobil gitu. Nah, coba dengerin misalnya Song for My Father gitu ya, Horace Silver. Jadi kalau kita bayang-bayangkan tuh kayak foreplay zaman sekarang lah gayanya. Jadi artinya secara ilmu tinggi. Ada ilmu bebop, ada ilmu cool jazz, ada ilmu West Coast jazz, tapi didengarnya nggak kayak lagunya Donali gitu misalnya. Lagu Donali Charlie Parker gitu kan. Ya, yang dimana temanya aja udah kayak solo gitu kan. Nah, terus kemudian disitulah lahir apa namanya tadi, hard bop ya, menjual ilmu dengan keserasian dengan harmonis yang bisa didengar. Nah, lagi anteng-antengnya nih West Coast dan hard bop, lahirlah musik rock. Di Purple, Led Zeppelin ya, ganteng-ganteng, gondrong, putih dan segala macam ya kan. Nah, terus kemudian hilang lagi jazz, ditinggalin lagi. Nah, gimana ya? Presiden Columbia Record mikir nih, Clive Davis mikir, dia rekaman rock juga punya Columbia Record, tapi kan nggak mau divisi jazz mati sama sekali. Sampai akhirnya saya pernah ceritakan, akhirnya memanggil Miles Davis, Miles, coba nih rekaman jazz ya, jangan pakai grand piano tapi pakai electric piano, jangan pakai kontrabas tapi pakai electric bass ya. Akhirnya tantangan itu diterima Miles Davis, terus kemudian ngajak anak-anak muda, gitaris John McLaughlin, ada Wayne Shorter, ada Joe Zawinul, ada Jack DeJohnette, ya kan? Terus kemudian ada Lenny White, ya, terus kemudian basisnya ada Dave Holland dan Stanley Clarke juga dan segala macam. Akhirnya tantangan itu melahirkan musik yang namanya Beaches Brew. Ya. Pokoknya kalau dengerin Beaches Brew, bagi sekarang sih kayaknya udah jadi idealis. Tapi kalau bagi orang swing dan kawan-kawan, musiknya udah nggak swing. Dibilang fusion, belum jadi. Dibilang swing, udah nggak swing. Dibilang bebop, nggak bebop. Ya, di situ ada free improvisation, ada jungle, ada macam-macam. Dengerin. Double CD cuma 6 lagunya. Jadi lagunya rata-rata 18 menit. Ya. 18 menit, 15 menit, lagunya panjang-panjang. Tapi itu adalah proses, itu embrionya musik fusion. Nah, dari sana ya, mulai itu ya, jazz mulai lahir yang namanya fusion, jazz rock, makanya album Beaches Brew dianggap itu embrionya musik fusion. Dari situ alumninya masing-masing bikin band. John McLaughlin bikin Mahavishnu Orchestra, Chick Corea bikin Return to Forever, terus kemudian Wayne Shorter, Joe Zawinul bikin With the Revolt. Nah, With the Revolt awalnya basisnya adalah Miroslav Vitous, terus kemudian nanti di situ mulai di album Black Market baru ada lahir Jaco Pastorius, drummernya ada Chester Thompson yang juga drummer Genesis ya. Di situ mulai itu jazz agak naik lagi, sedikit lah didengar di bawah gegap gempitanya Purple dan Led Zeppelin ya. Gitu kira-kira lebih begitu. Nah, jadi kalau dari sepintas ya, dari sepintas yang saya ceritakan tadi, ada 2 yang kita bisa tangkap. 1, kalau tanya Charlie Parker, ya, kalau tanya musisi-musisi jazz saat itu, coba tanya, kamu main musik hobi doang sambil kerja, ya, serius untuk hidup atau gimana? Kira-kira gimana tuh kalau tanya, Mas, lo hobi doang ya main musik, lo sambil kerja di bank mana? Gitu misalnya gitu kan, ya kan? Atau tanya lagi siapa? Parker, lo iseng ya main musik ya? Atau lo sambil kerja jadi marketing di mana gitu? Misalnya gitu kan. Nah, jadi kalau kalian mau tahu, di era itu orang main musisi untuk hidup. Main musik untuk hidup. Ya. Cuma di era itu kalau nggak punya keunikan, atau ibaratnya kalau nggak jago sama sekali, ya kalau nggak jago unik lah. Ya, kalau nggak jago itu kan relatif kan. Karena kan Miles Davis sendiri juga bukan virtuoso trompet. Kalau dibandingin Arturo Sandoval lebih jago, ya kan?
lebih jago Arturo Sandoval main trompetnya maksudnya. Nah, tapi Miles Davis kuat di konsep-konsep, ya kan? Dia selalu ada yang baru, ya kan? Nah, tapi maksud saya, pertama yang kita bisa tangkap adalah musisi di era itu serius, tidak sambilan. Jadi mereka main musik untuk hidup. Cuma di dalam perjalanan hidupnya, mereka ada yang akhirnya menjadi idealis dengan musiknya, ya, tetapi laku. Nah, ini yang paling dicari nih, idealis tapi laku karena mereka menjadi trendsetter dengan otentiknya mereka mendahului yang lain dan akhirnya menjadi trendsetter. Tetapi orang yang kayak gini nggak pernah mau sama. Contoh, mungkin ada yang pernah nonton Miles Ahead ya, filmnya Miles Davis. Kita tahu kan salah satu masterpiece-nya Miles Davis adalah Can of Blue, album Can of Blue. Di situ ada Wynton Kelly, pianisnya, terus ada Don Coltrane, ada Miles Davis, dan pokoknya tuh ibaratnya itu udah liga utama deh tuh. Ibaratnya tim star lah di situ ya. Ada Bill Evans juga, ya bayangin kan, laku banget itu Can of Blue. Tapi ketika beberapa tahun kemudian lagu itu disetel, Miles Davis-nya sendiri udah nggak mau denger, gitu. Karena dia merasa, udahlah jangan diputer lah. Tuh gue kok dulu bisa kayak gitu ya, aduh gue kok jualan banget sih. Tapi mungkin pada saat itu dia tidak merasa demikian. Waktu itu dia lah habis bikin album namanya Sketches in Spain. Ya, dulu tuh kayak lagu kematian tuh Sketches in Spain tuh. Kalau dengerin nggak jelas. Tapi begitu memang, nah jadi ini saya mau garis bawahi ini. Si pendengar berpengaruh menghidupkan lagu. Jadi ketika jiwa kamu sampai di sana, itu album Sketches in Spain tuh baru nikmat. Dulu saya nggak merasa nikmat dengerin lagu itu. Coba deh denger dari awal sampai habis, ini lagu kematian. Orang udah kayak mau bunuh diri nih kali ini. Ya kan? Coba dengerin album Sketches in Spain itu. Ya. Beda jauh sama Can of Blue. Ya. Nah, akhirnya secara singkat kata, secara rekaman begitu tuh, silih berganti. Ya. Jazz di era swing naik, turun, naik lagi bebop, mati sama rock and roll, naik lagi dengan hard bop, turun lagi, naik lagi dengan fusion. Tetapi kalau digaris bawahi, semuanya niatnya untuk agar kuat bertahan. Kuat bertahan di mana? Di industri. Satu. Yang kedua, musisinya rata-rata serius untuk hidup. Ya. Nah, cuma tantangan kita sekarang, musik makin beragam tantangan kita. Tantangan kita makin beragam. Ya, kalau saya bisa sebut sampai 70-an akhir jenis musiknya saya sebut yang in, ya. Blues pertama, rock and roll, jazz 3 ya. Terus kemudian lahirlah rock 4 nih, country 5 ya. Terus kemudian mulai ada yang namanya gospel, soul, gospel, funk, era James Brown awal ya. Udah, gitu. Ya kan? Sekarang ini yang namanya rock aja kan mulai ada brutal death metal, thrash metal, dan macam-macam. Ada thrash metal, death metal, ya. Rock aja tuh dari mulai hard rock, heavy metal, dan lain-lain ya. Terus kemudian, ya dibilang pecahan-pecahannya lagi, ada acid jazz, kalau jazz sekarang kan, ada acid jazz, dan macam-macam tuh, ya. Country berkembang lagi, ada country rock, country folk, country ini, dan lain-lain, ya kan. Nah, memang tantangan di era kini, ya, makin luas, di mana seorang rapper seperti katakanlah seperti Rifki, nggak bisa cuma asal nge-rap lagi, misalnya. Rifki nggak bisa cuma nge-rap lagi. Mungkin di era itu dengan bass sama drum aja langsung bisa nge-rap. Sekarang kan kita lihat ya, misalnya ya jujur aja, saya pernah suka Eminem juga ya. Jadi saya punya 2-3 album Eminem. Karena saya suka isi-isian melenceng not-not yang aneh-aneh itu loh, ya kan? Itu saya suka tuh, ya di mobil tuh suka tanding-tanding rap sama Ben Sebastian itu, ya. Maksudnya ini cuma contoh aja, di dalam dunia rap sendiri udah ada perkembangan, ya.
Oke? Nah, terus kalau kita tanya lagi sekarang, di dalam rekaman misalnya, kenapa lahir Motown? Di mana Motown melahirkan The Supreme, Diana Ross, melahirkan misalnya Stevie Wonder, dan lain-lain. Coba kita lihat, itu musik jazz apa pop sih? Ya kalau ditanya dulunya dia mau jualan. Stevie Wonder yang mau jualan dengan Overjoy-nya. Nah, Motown itu didirikan salah satunya untuk menandingi supremasi rekaman kulit putih. Karena walaupun bagus, nggak mudah kulit hitam masuk rekaman papan atasnya kulit hitam saat itu ya. Makanya kalau mau gampang, bakat-bakatnya kulit hitam, diambil di Motown, ya di situ ada musik direkturnya Quincy Jones, yang akhirnya Quincy Jones nanti melahirkan Michael Jackson, ya kan? Nah, di balik itu ada orang-orang jagonya di belakang itu, ya kan? Nah, jadi ya walaupun nanti semuanya akhirnya ini dibeli ini, rekaman ini dibeli ini, ada tuh sejarah rekaman. Yang pada akhirnya tuh saya baca cuma rekaman ini, dunia rekaman tuh cuma ada 3-5 major besar kok. Mana grupnya Atlantic Record, mana grupnya Universal, mana grupnya Sony Music, udah yang lain-lain tuh Arista itu sebenarnya masuk Sony, ini masuk sana gitu loh. Selebihnya indie label. Nah, cuma indie pun ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Misalnya indie label di Jerman dengan musik-musik elektroniknya, dia bisa mensupport sampai ke album, 3-5 album. Karena di Jerman, saya pernah punya murid anak UPH, waktu itu dia masih kuliah, tapi dia bikin musik elektronik, dan dia rekamannya di labelnya label indie di Jerman. Asal yang penting kita punya channel-channel aja. Jadi artinya kan kalau kita juga kan Alan Oswald, terus kemudian siapa lagi King Crimson, itu label-labelnya label-label kecil awalnya. Bukan label-label gede, tapi karena memang mereka kualitasnya bagus, ya akhirnya mereka naik juga. Ya. Nah, jadi ya saya ulang 3 fakta. Fakta pertama adalah ya, silih berganti untuk bertahan di industri. Yang kedua, musisi pasti total musik. Ya kan, Gandhi? Pasti total musik. Di era itu nggak ada tuh cari parkir iseng-iseng, nggak ada. Gua mah sebenarnya bisnis gua bukan ini sih. Gua main musik kalau lagi ini aja. Nggak ada. Semuanya tuh total musician. Ya. Pokoknya kalau nggak bagus, nggak jago, nggak antik, nggak otentik, susah naik gitu di era itu. Ya kan? Makanya mereka tuh pada punya ciri khas dan punya karakter yang spesifik, jangka panjang bisa kuat bertahan, ya kan? Nah, kira-kira itu intro dari saya. Intro dari saya, totalitas, ya. Kedua, bagaimana bertahan dalam industri rekaman, karena udah jelas kalau namanya masuk industri rekaman, apalagi itu major, ujung-ujungnya jualan. Cuma tinggal, ya. Nah, sekarang kita bawahi nih. Sekarang saya mau nulis nih ya, sebelum kita nanti ini. Saya bisa share screen ya. Oke. Bisa, Ini Pak. saya mau buka papan tulis saya. Habis itu kita diskusi. Supaya kita punya kisi-kisi. Oke. Pertama, di dalam filsafat musik, filsafat seni secara umum, ya. Ini kalau ada yang pernah baca filsafat seni, ya, musik, tari, apapun itu, pokoknya seni, ya kan? Cuma 2 nih, ya, hiburan, ya, seni, nah gitu. Dari awal, ini kita bicara nggak idealis komersil. Sani mau bikin lagu, emang tujuannya hiburan, apa tujuannya artistik? Gitu loh. Ini udah menentukan titik awal. Mungkin ada beberapa album, ya. Kalau menurut saya, pandangan saya bisa salah. Beberapa album yang dua-duanya dapat. Misalnya Pink Floyd dengan album Dark Side of the Moon kalau nggak salah. Bahkan kalau menurut saya juga Radiohead, ya,
Mau dari mulai Oke Komputer boleh. Ya. Boleh, dari sini boleh. Ini orang sebenarnya idealis terus dan selalu berubah. Ya. Mulai dari Kit E. Ya, Kit E. Amnesiac. King of Flame. Mungkin ini dulu kali ya. In Rainbow dulu kali ya. In Rainbow. King of Flame. Mungkin kalau salah tulis ya. Oke. Ini menurut saya nih, ya saya nggak bicara album apa yang saya Nova suka nyanyiin kan. Aduh, apa namanya? Aku jadi lupa. Creep ya. Itu saya anggap di era alternatif yang mungkin, walaupun mungkin kalau ditanya dia ya, serius untuk idealis juga ya. Tapi kalau bilang lebih jualan dibandingkan yang ini. Ya kan? Dan beberapa album yang kalau saya bisa sebut. Nah kalau bisa begini, ini dulu aja tercatat laku 10 juta kopi nih. Dark Side of the Moon. Mungkin sekarang udah lebih kali. Ya, udah 10 juta kopi nih. Belum nanti album Money-nya dia. Album The Wall. Ya. Tapi orang-orang kayak gini kalau rekaman, wah gawat. Kalian mesti nonton rekaman dia di Gunung Pompeii. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan sound dia ada live at Pompeii. Jadi di bawah reruntuhan Gunung Pompeii, dia udah bawa beberapa kontainer dan segala macam. Terus di setting di situ di reruntuhan. Terus juga nanti dia ngambil ngetake-nya di situ, manggung di situ. Penontonnya nggak ada. Dia mungkin mau dapetin ambience apa dan segala macam sampai nanti akhirnya mixing masteringnya juga ada. Saya ada filmnya tuh, film dokumentasi itu jalan lengkap. Jadi maksud saya gini, mereka kan kalau ada pertanyaan gini, bisa nggak sih idealis tapi bisa komersil? Nah gitu loh. Bisa, cuma kerjanya lebih kerasan gitu loh. Ya kan? Tapi apa? Dari tahun 60 sampai sekarang saya yakin masih ada yang dengerin mereka. Saya yakin CD-nya masih ada yang nyari. Piringan hitamnya masih ada yang nyari. Ini baru namanya album. Album adalah kayak kita masih kecil lihat album, ih lucu ya gini, taruh. Ntar kapan-kapan album itu dilihat lagi, lihat foto lagi gitu loh. Ya kan? Itu baru namanya album. Jangan sampai jadi album yang langsung, wah, Sani nih. Yang enak cuma nomor 2 nih. Langsung orang nomor 1 nggak didengar, dilewatin. Nomor 3, 4, 5 lewat, langsung kedua. Ya. Syukur kalau nggak bosen. Kalau bosen, udah nggak didengar lagi. Semuanya dilewatin. Itu belum album namanya. Ya. Oke. Secara umum, ini harus diperhatikan. Tujuan awal hiburan apa seni? Atau kalau berani, seni yang juga menghibur seperti mereka. Belum konsernya. Pink Floyd ini laku jualan secara CD, laku konsernya lebih bikin mereka kaya. Ada 10 grup yang kaya ya. Dari manggung adalah Pink Floyd, U2, tapi manggungnya sadis. Lightingnya, panggungnya, soundnya, waduh, dahsyat deh. Ya. Jadi memang semuanya fokus, totalitas. Ya. Nah, terus kita kembali pada hiburan seni tadi, tujuan utama. Yang berikutnya adalah ini menurut umum ya, tapi berdasarkan karya yang baik. Kalau bisa, 1, ya, memiliki pesan. 2, punya kualitas. 3, menghibur. Nah, ini nih. Kadang-kadang ini kalau mau lakunya atau suksesnya nggak tanggung-tanggung ya. Ya, apapun itu, The Beatles di zamannya, bahkan sampai sekarang kalau kita ngerti, orang kan mungkin melihat Beatles, itu lagunya gampang ya, kalau lihat chordnya gampang kayaknya C, G, D, A minor ya. Tapi coba perhatikan 13 album dari The Beatles. Mereka selalu punya pesan, ya. Ketika bikin lagu Taxman, mereka menangkap, ya waktu itu emang tukang pajak ada masalah tuh di Inggris dan pokoknya mereka punya pesan, ya. Terus punya kualitas dan menghibur. Nah kalau
kebanyakan mungkin gini, ada menghibur, kualitas kurang, pesan kurang. Ya. Nah, tapi kalau ini memiliki pesan, memiliki kualitas dengan standar tertentu, baik itu musiknya, soundnya, entah chordnya, entah apapun itu, pokoknya yang bikin berkualitas. Ketika menghibur artinya adalah kalau ditonton memang menghibur, kalau diperdengarkan menghibur, bisa menghibur, ya kan? Ya memang bisa dinikmatin dan artinya membuat orang senang, ya. Jangan sampai gini, kadang-kadang pesan tidak nyampe karena dia tidak menghibur, gitu. Atau kualitas yang terlalu berlebihan karena dibilang, nah kualitas ini memang susahnya musik, ya, susahnya pemain musik adalah ini, paling susah ini paling susah ini selalu bermain pas sesuai kebutuhan, ini paling susah nih. Ya, kalau pemain bisa begini, ya dia nge-groove, ya. Nah sekarang memang ya kalau kita lihat nggak tergantung. Misalnya kita kembali ke Indonesia ya. Misalnya kalau tidak bisa dipungkiri sekarang kita sebut yang kita tahu punya background jazz, misalnya Tompi, Malik and the Essential, itu siapa lagi yang sejenis itu? Ya, sekarang ini suka tampil juga di acara jazz, Tulus, gitu kan? Misalnya kita ambil 3 contoh kasus itu dulu, Tulus, Tompi, Malik the Essential. Bagi orang-orang yang totok fanatik terhadap swing, langsung membandingkan mereka, ini nggak melihat mereka di luar ya, ketika mereka rekaman aja, hasil rekaman industri, orang-orang tradisional jazz, yang totok swing, yang berpikir bahwa jazz adalah harus swing dan segala macam, pasti akan melihat mereka sebagai pop. Ya, kalau ditanya apakah jazz, ya karena memang Tompi saat bikin lagu memang ya dengan tujuan memang komersil. Demikian juga dengan Malik the Essential. Demikian juga mungkin dengan Tulus. Tapi orang di balik mereka, misalnya Tulus, Rudy Aru, Ari Aru, itu orang-orang jazz semua itu. Ya kalau diperhatikan lebih baik, ada unsur-unsur, butuh kecerdasan. Butuh kecerdasan memasukkan unsur jazz ke dalam adonan jualannya, sehingga secara tidak langsung masih ada yang bisa dirasakan sisi jazznya, tetapi punya kualitas dan menghibur. Dan mereka berhasil di situ. Mungkin, apa ya, orang-orang jazz, apapun itu, bukan mencontoh, tapi melihat apa yang mereka lakukan, nggak ada salahnya. Jadi artinya melihat kondisi, ya karena pada akhirnya, kita tahu kan awal-awal juga, Tulus mungkin indie dan lain-lain, sampai pelan-pelan naik, sampai akhirnya naik juga gitu loh. Ya demikian juga dengan Malik, ya. Demikian juga dengan Tompi awal. Ya kan? Itu nggak langsung. Kalau mau diperhatikan naiknya nggak langsung, karena pas pada naik kan masih ada yang lain kan, band-band pop seperti Ungu, terus seperti apa namanya, masih banyak lah band-band yang industri itu masih muncul, ya. Nah tapi pelan-pelan dengan konsistensi dan lain-lain mereka akhirnya naik juga, ya. Nah jadi memang ya. Ini bisa juga kalau kita, ya nak. Nah ini kalau kita bisa apa? Ya, ini akan menjadi perdebatan juga. Kalau kita bilang soal idealis, nah itu, ini kata-kata idealis nih, ya apa sih idealis ini sebenarnya? Ya. Nah, karena kalau kita terjemahkan idealis ini musik yang sesuai dengan Sani. Kalau Sani misalnya wawasannya masih di mana? Misalnya Sani suka lagu-lagu jazzy tune misalnya. Bagi Sani, idealisnya adalah musik dia ya jazzy tune itu, seperti Jazz to Ovas dan lain-lain gitu. Kalau idealisnya Lukas adalah seperti The Breaks misalnya, dengan If, Aubrey gitu, ya, ternyata gue tuh pengen bikin musik idealisnya tuh kayak begitu.
ya berarti itu idealisnya itu ya. Terus kalau ditanya mungkin lebih jauh lagi, kalau ditanya kangen band, bagi mereka mungkin tiba-tiba loncat ke kangen band ya. Ya karena begitu muncul kan jadi fenomena kan. Tapi kalau ditanya musik idealis mereka, ya seperti yang mereka mainkan menurut mereka. Terus kalau dilihat gak wawasannya, ya paling jauh mereka pun wawasannya melihatnya band-band Indonesia yang ada. Ya, misalnya ya bukan pasti ya. Misalnya kalau ditanya wawasan, ya misalnya belum tentu mereka mendengarkan Mew, belum tentu mereka mendengarkan Pink Floyd, belum tentu mereka mendengarkan Genesis, Yes dan segala macam gitu loh dan macam-macam. Nah, itu kalau kita bicara idealis itu bisa menjadi perdebatan yang panjang juga. Yang pasti adalah diterjemahkannya sebagai musik yang ideal bagi Tito, musik yang ideal bagi Lukas, idealis, ya kan? Nah, cuma ada lagi nih model-model idealis dengan tanda kutip, misalnya ketika Soft Machine, ada album Canterbury nih, Soft Machine, di album 3 dan 4, ini nama albumnya memang album 3, album 4, pakai nomor sampai 7. Ya. Mereka bikin musik, gue pokoknya kayak gini. Dan ketika label memang ditawarin nggak mau, ya udah, dia rekaman sendiri akhirnya. Nah, ini idealis sejati yang pokoknya ya udah, kalau label nggak mau, gue rekam sendiri ya. Ya, itu yang mereka udah punya kondisi siap dengan keadaan pasar yang seperti, bahkan mereka nggak peduli pasar lagi. Ya, nah itu kalau memang mau benar-benar idealis yang the real, karena memang musiknya nggak umum. Ya saya ada kata-kata idealis sejati karena mereka memang benar-benar tidak mengikuti terminologi yang ada. Akhirnya mereka rekam juga. Dengerin aja nih album 3, album 4-nya. Ya nggak kebayangkan sih kalau ada major mau rekam mereka kalau untuk album ini, tapi mereka tetap jalan gitu loh. Nah, jadi nanti ini akan tergantung pada wawasan si musisinya juga pada akhirnya, ya. Nah, kurang lebih pembukaan saya dari saya itu dulu lah kita. Iya, Pak. Sepanjang berapa tuh? Saya udah ngoceh sendiri improvisasi. Ya. Nah, silakan rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, kita diskusi aja. Boleh kayak kemarin kan Mas Rifki nambahin Google AdSense dan lain-lain, siapa ya? Tapi mungkin sebelum tanya jawab, saya minta Risa Pak nyanyi dulu. Udah mempersiapkan lagu dia. Kita tampilkan dulu. Tes dulu minus one-nya bisa Om. Apa? Tes dulu boleh Kak. Boleh, Minus one-nya dites dulu bisa Om. Bisa banget, harus justru harus. Maaf ya. Nanti kalau nggak kedengeran. Penyanyi nggak tahu genrenya apa, tapi ada sketnya gitu, nggak ngerti Risa. Ya, genrenya IB namanya. Ya, Indonesian Belajar. Ya. Ya. Kedengeran Om, minus one-nya cukup Coba, kedengeran. Kalau di saya kurang, minus one-nya. Kamu minus one-nya pakai apa sih? Laptop. Laptopnya dimasukin ke ini nggak? Speaker atau apa gitu? Ini. Bisa dengarnya, Om? Kalau saya belum. Kalau yang lain denger nggak? Mas Rifki denger nggak? Aku nggak dengar. Belum, Gimana Om. caranya ya? Belum dengar, Om. Sebentar ya, Om ya. Coba kasih petunjuk Risa gimana tuh? Tempelin ke mikrofon laptopnya aja, Risa. Mikrofon. Iya, baik. Mikrofon laptop. Nah, mikrofon laptop. Sebentar. Gak apa-apa nih Risa. Kita di sini hari ini ada penyanyi siapa lagi? Gandhi, saxophone. Legita, Om. Mana ya mikrofon? Legita nih, kapan nih nyanyinya? Dia ketawa aja udah nge-jazz ketawanya. Ya, sebentar. Aduh, di mana ya? Ketawanya udah major 13. Waduh. Coba di mana ya speakernya? Saya kurang ngerti. Tenang. Coba kamu santai aja. Kedengaran, Om? Sangat kecil, tapi menurut saya kalau is okay, yang penting kami dengar suara kamu, itu yang terpenting. Oh, baik-baik. Ya. Oke. Baik. Ya. Jangan tegang, santai. Kamu harus rileks pertama, dan kamu harus berpikiran bahwa kamu akan beribadah dengan suara kamu. Kamu berniat untuk menghibur kami, jadi tidak ada yang salah dengan menghibur, tidak ada yang salah dengan beribadah lewat musik. Bismillah. Jadi lakukan yang terbaik aja. Kami akan menikmatinya.
Bismillah. Ya, bismillah ya Om ya. Oke, silakan. Biar nggak tahu, kita kasih aplaus dulu dong. Tepuk tangan dulu. Ayo. Nah, semangat. Yeay. Siap. People keep asking about this glow I seem to have, 'cause I'm just not the same. They say I'm walking different, talking different, looks like all of me has changed. Magic that's in my eyes, I can no longer hide. When they look at me, what they really see is the love you got me feeling like I'm dancing on the ceiling. I can hardly breathe, 'cause you're all I need. So when they ask me why I'm smiling like a fool, I blame you. Oh baby, I blame you. Oh yeah. My mind is frozen, got me open of your love, can't think of no one else. I smell the roses doing poses in the mirror, you make me love myself. Magic in my eyes, I can no longer hide. When they look at me, what they really see is the love you got me feeling like I'm dancing on the ceiling. I can hardly breathe, 'cause you're all I need. So when they ask me why I'm smiling like a fool, I blame you. Oh, baby, I blame you. Oh yeah, I blame you. Oh baby, I blame you. Oh yeah, I blame you each and every day. It's your fault that I'm completely blown away. Ooh, you've been building castles in the sky, a place for only you and I. Blame you. I blame you. Baby, I blame you. I blame you. I blame you. You. Oh, should-a-bit-a-bill. I blame you. 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 You. Bum bum, skip duty, story bum bum, strip get it bum, step duty, story bum bum, step duty, bum bum, bit duty, story bum bum, skip duty, story bum bum, step duty, story bum bum. I blame you. Oh, cukup. Maaf ya Om ya. Mantap. Yeay, keren. Lagunya Lady C, Keren. Afro-American singer. Tapi nggak sebagus dia nyanyinya, maaf. Agak niru. Nggak apa-apa. Kami sudah sangat terhibur Itu dengan genre apa ya Om kalau boleh tahu ya? Itu kalau genrenya apa ya Om, acid ya? Atau soul? Ya, bisa macam-macam ya. Maksudnya bisa dari unsur jazz, bisa masuk ke fusion, bisa ke... Kalau acid kan itu
tanda kutip bahwa musik yang lahir dari lantai dansa. Jadi dari lantai dansa, dari seorang DJ, ya ketika dia nge-DJ, dia suka menyisipkan lagu-lagu jazz, dalam arti misalnya kadang-kadang potongan-potongan solo, misalnya contoh, potongan solo Cikoria, dipotong, dimasukkan ke dalam turntable-nya dan segala macam, ternyata orang pada suka, terus kemudian direkam di rekaman acid, kebetulan ada label record namanya acid, dan akhirnya musik sejenis, ya, itu di Inggris ya, DJ dari Inggris, itu akhirnya musik DJ, dan melahirkan band-band seperti Jamiroquai, nantinya Incognito, ya, itu pun udah menjadi populer ya dengan industri. Terus ada Brand New Heavies ya, terus kemudian ada James Taylor Quartet, nah kayak gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Itu perkembangan lah ya. Jadi perkembangan. Gak apa-apa kalau kamu suka yang seperti itu ya lakuin aja pelan-pelan. Cuma memang harus bass, drum dan segala macam ya kan. Oke, silakan. Semuanya suka. Kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Om Beben, kali kita Terima kasih atas kesempatannya. Risa atas sumbangan lagunya ya. Keren. Range-nya tinggi juga ya, sampai melengking-melengking ya kan. Om Beben. Yes, silakan. Itu tadi yang dinyanyiin sama Risa kayak ada unsur gospelnya juga nggak sih? Bisa ya, ada, benar. Bisa ada. Bener kayaknya. Bisa ada. Ya, dari caranya Risa nyanyi juga maksudnya Ya. sama aku dengar sedikit-sedikit beatnya kayak ada roh-rohnya ke arah gospel ya. gitu. Walaupun jangan lupa gospel awalnya lahir, terminologi gospel itu lahir di tahun 1920 ketika Thomas A. Dorsey yang merekam lagu If You My Savior. Jadi gospel itu selalu ada kaitan kandungan lirik. Jadi jangan hanya dilihat sebagai beat, sebagai beat, tapi liriknya waktu itu selalu ada erat kaitannya dengan ya ketuhanan lah, ya kan? Bahasanya, ya kan? Meskipun kadang-kadang gini, jujur di belakangan ini orang suka salah kaprah mengenai gospel. Jadi ketika misalnya di gereja-gereja ya, yang main anak-anak jazz, misalnya mainnya ribet lagi, misalnya mainnya jago lagi kebetulan misalnya seperti Echa Sumantri dan segala macam. Jadi orang berpikir main gospel harus kayak gitu ribet gitu. Main gospel susah karena yang dia lihat drumnya Echa Sumantri kayak gitu-gitu loh. Tapi artinya bukan begitu sebenarnya. Bukan begitu. Artinya kalau bisa kayak Echa sih bagus gitu loh. Ya. Tapi maksudnya itu bukan ukuran gospelnya, bukan di situ sebenarnya. Gitu. Ya bisa jadi ada dua nih. Nyanyi itu liriknya udah nggak ketuhanan lagi. Tapi musisinya lahir dari kalangan gereja, gitu loh. Yang cara nyanyinya seperti itu. Nah, gitu loh. Ya. Ya, maksudnya banyak versi Om pernah dengar dari beberapa orang gitu, ada yang mengkait-kaitan dengan gospel itu sama penyanyi-penyanyi negro dengan gaya-gaya yang kayak Jill Scott apa segala macam. Ya. Itu dianggapnya gospel gitu loh. Jadi ya. Karena juga cuman ada memang kalau tadi setuju sih kalau ada rasa ketuhanan. Ya. Karena juga kan boleh dibilang gospel itu ada yang dalam perkembangannya. Waktu itu pernah kita angkat di sini. Ada yang namanya black gospel. Black gospel. Jadi di gereja-gereja kulit hitam saat itu memang punya beda. Ketika ke gereja kulit putih pasti mereka nggak begitu nyanyinya. Mungkin malah lebih country, lebih ya kan nggak begitu nyanyinya, ya kan? Karena gospel itu ada alirannya banyak sebenarnya, gitu. Ya. Makanya udah diangkat semua di Indonesia Belajar. Mungkin kalau lupa tanya lagi kita dia masih ingat kali. Masih ingat. Oke, boleh silakan sekarang sesi tanya jawab. Oke, aku bacain pertanyaannya. Tunggu. Ini ada masuk komentar dari Firdaus Budi. Menarik paralel perbandingan dan persamaan antara histori jazz, rock komersil, dan art. Mungkin perlu dibuat bagannya. Oke, mana tadi saya pertanyaan? Terus ada pertanyaan. Dia itu ada di itu ya, di chat ya? Iya, di chat. Oke, menarik paralel, betul. Terus kemudian menarik paralel perbandingan dan persamaan antara history of jazz, komersial dengan art mungkin perlu dibuatkan. Ya, jadi memang ya apa ya, history of jazz atau sejarah musik lah ya. Sejarah musik tuh erat kaitannya ada dua.
Pertama, budaya yang terjadi saat itu. Yang kedua adalah industri rekamannya. Ketika musiknya lahir, terus kemudian direkam, pada akhirnya kan kita berkaitan dengan label kan, gitu kan, dengan label record kan. Nah itu memang ada sisi yang paralel. Jadi akhirnya tumbuhnya label gitu bisa menjadi sejarah tersendiri bagi perkembangan sebuah genre itu sendiri. Jadi sosial budaya, makanya saya angkat. Sekarang saya lebih mengangkat dari sisi labelnya, dari sisi industri maksudnya, ya, dari sisi komersial apa idealisnya. Tapi sebenarnya tadi kalau diperhatikan, saya cerita sejarah juga pada akhirnya, karena itu nggak bisa dipisahkan, Mas Budi. Ya, kalau dibilang Bagan, saya kalau untuk sejarah history obviously udah ada Bagan, ya. Kalau rock, ya jelas. Kalau rock ini pasti startnya dari tahun 51. Dari mulai rekaman rock and roll pertama tahun 1991 oleh Rocky Benton dengan judul Rocket 88. Nah, itu dari situ startnya, terus ke sini lah. Ya kalau kita lihat rock zaman dulu ya kita dengar kayak rock and roll. Kan pada akhirnya apa? Rock adalah musik rock and roll yang fokusnya pada pertunjukan saja waktu itu gitu loh. Bukan untuk direkam awalnya, ya. Terima kasih Mas Budi, memang betul paralel histori budaya, industri rekaman, dan sejarahnya itu sendiri ada paralelitas yang nggak bisa dipisahkan. Terus apa lagi? Jenggot herbivora. Mau tanya Om Beben, kalau di pergaulan saya, idealis diartikan sebagai orang yang kaku dalam bermusik, nggak mau diatur. Apakah seperti itu arti idealis? Oke. Kalau di pergaulan saya, idealis diartikan sebagai orang yang kaku dalam bermusik. Oke, kaku musik. Nggak mau diatur, apakah seperti itu artinya? Nah, ini pengertian kaku, ya, bisa jadi, ya, sebentar. Nggak ada. Mungkin ada, Mbak Indah kan hari ini ulang tahun, ada kejutan, ada yang datang orang-orang, jadi saya biarkan dulu, saya selesaikan ini dulu. Oke, jadi gini, idealis dalam arti musik bisa jadi Sani adalah orang yang idealis. Tapi apakah kita lihat dia orang yang kaku? Nah, gitu kan. Nah, di sini memang keberhasilan dalam industri butuh jiwa yang ngegrup juga kadang-kadang. Ya, kalau ditanya mungkin ya Sani disuruh nyanyi lagu apa bisa dia. Dari mulai The Massive, ya, saya yang biasa main sama dia pasti kayaknya nggak ada lagu yang dia nggak tahu deh. Ya kan? Terus kadang-kadang nyanyi Chet Baker juga. Tapi kalau ditanya, sekarang saya tanya, San, kamu sukanya musik apa, idealis kamu? Coba, jujur. Yang kamu paling suka musik apa? Kalau saya? Ya, jujur. Sebenarnya paling suka apa? Kalau jawabannya Eric Martin juga apa-apa. Kalau saya tuh sebenarnya karena dulu banyak tamasya genre ya. Ya. Jadi kayak identitasnya tuh gimana ya? Kayak nyampur gitu Pak Guru. Jadi ibaratnya dulu saya suka pernah main ska juga kan, ada reggae-reggae-nya. Saya suka Bob Marley, saya suka apa rock ballad juga saya suka. Tapi kalau ditanya sukanya paling idealis? Kalau nafasnya saya sukanya yang lebih ke arah smooth jazz sama R&B soul gitu sih. Romantic song gitu? Ya romantic, tapi groove-nya tetap kayak ada sedikit R&B tapi jazzy gitu loh, gimana ya? Oh, oke, R&B jazzy, paham lah. Kayak lagu-lagu Sweet Baby-nya gitu? Ya, kayak Sweet Baby. George Duke. George Duke, ya. Oke, siapa? Over the lake of your embrace. Langsung dinyanyiin, San. Oke. Suka banget, Om. Ya, bagus. Emang itu lagu enak dan susah ya. Maksudnya chord-nya atau Born to Love You juga. Born to Love You juga, They're Not the Same. Gitu. Nah, jadi gini, saya ke Mas Rian ya, Mas Rian Jenggot Herbivora. Memang gini, ada orang idealis, ada dua nih. Memang gini sih, kalau menurut saya Rian ya, pada akhirnya ada dua sisi. Ketika kita memang cenderung orang idealis, ada yang memaksakan kehendak musik gue begini.
gue main begini. Tapi kalau ternyata itu tidak bisa dimasukkan kepada band yang ada atau lingkungan yang ada, saran saya cuma 2 sih. Ini catatan ya. Catatan kalau memang ingin hidup di musik, atau eksis di musik, atau bertahan di musik. Ada semua BJMC Happy Birthday to you. Oh, semua murid BJMC datang depan rumah katanya. Kejutan juga. Saya sendiri nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Dia mereka kejutan. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi menurut saya gini. Ini memang saya pakai catatan kalau orang yang total di musik, karena dia hidup di sana, bayar PAM di sana, bayar PLN di sana, sementara dia harus hidup. Saran saya, dia punya band 2. Saran saya. Pertama, dia punya band yang idealis, dengan teman-teman yang sefrekuensi, ya. Tapi ketika nanti, misalnya gini, idealisnya Mas Jenggot ini adalah jazz. Terus kemudian dia bertahan hidup di keroncong. Nah, kayak gitu, Mas. Itu agar jiwanya nggak sakit. Karena kadang-kadang bikin sakit musisi itu gampang. Suruh mainin aja yang dia nggak suka. Ya, walaupun Sani bilang biar uangnya cair. Tapi kalau mau jujur, Sani tetap lebih suka bawain lagu yang dia suka. Tetap. Nah, betul, Pak Guru. Ya, karena jujur, kalau itu dilakukan terus selama 10-20 tahun, ada yang sakit jiwanya. Wah, lu katanya suka musik, tapi kok lu nggak happy sih? Gitu loh. Ternyata lingkungannya nggak happy, teman mainnya nggak happy, lagunya nggak happy, tetap sakit. Jadi musik itu sesuatu yang sangat personal dan sakral. Nah, tapi gue sementara masih pengen bisa hidup di situ. Oke, supaya lo agak ada balancing, punyalah 2. Ya, punya katakanlah ini perumpamaan aja. Misalnya saya punya band quartet dan band jazz and band. Nah, gitu loh ya. Misalnya contohnya. Kalau band quartet, ya udah swing banget, udah pakai kontrabas selalu bassnya. Kalau Mas Rifki dulu saya manggung dengan band quartet, dari mulai si Caka, sebelumnya ada Joshua Ripin, ada Mas Martin, itu pasti kontra kalau band quartet. Sekarang lagi vakum, masih suri. Ya. Nah, kalau band jazz and band malah punya cabang sekarang, cabang Bekasi, cabang pusat, misalnya contoh gitu loh. Itu suatu bentuk balancing. Dan kalau perkara nggak mau diatur, itu masalah ego. Ini ada kaitan saya lihat di bawah ya. Karena apa ya, kadang-kadang saya kasihan juga kalau apa ya, keberhasilan kita kadang-kadang ada keberhasilan memanajemen ego juga. Di saat mana kita bisa totalitas, ini musik gue, di mana di satu sisi kita nge-groove ya, bisa menikmati main yang tidak selalu 100% yang kita suka. Ini kalau bisa. Karena kalau enggak kan ya kasihan juga, misalnya mainnya jago segala macam, idealis banget, sementara dia harus punya kewajiban bulanan, membayar segala macam, nggak ada uang, kasihan juga kadang-kadang kan. Padahal dia hanya perlu mengendalikan ego sedikit ya. Jadi tidak harus menjadi kaku sih sebenarnya. Bermusik nggak mau diatur, apakah nggak juga sih. Bahkan orang-orang yang ketika dia tahu dirinya siapa, dia udah punya balancing, dia punya kesadaran ketika ikut yang bukan dia siap diatur, dia ilmunya tahu kok ya. Apalagi kalau dia sadar itu untuk kehidupan. Saya pikir sih idealis yang nggak harus kayak gitu, itu masalah sikap manusianya juga untuk bertahan. Mas Rian, apalagi? Kalau kayak Glenn Fredly itu gimana, Beben? Glenn? Oke. Ya, saya pikir ketika dia rekaman, karakter jualannya kuat, tapi pas manggung dia explore habis, dia punya passionate gitu loh. Nah, kita tahu kan sejarah Glenn, kebetulan saya ngikutin sedikit dari yang band sama Mus Mujiono itu. Apa sih namanya? Funk Session. Nah, dari mulai Funk Session, bahkan dari dia mulai bergaya kayak Tevin Campbell, pernah denger nggak? Yang dia suka nyanyi lagu-lagu Tevin Campbell. Karena di awal-awal. Iya. Ya, di awal-awal dia ikut festival, sering banget bawain lagu Tevin Campbell. Ya. Kayak When We Talk, gitu-gitu. Sani tahu kan? Tahu, Pak Guru. Nah, tahu kan? Dan bagus banget dia nyanyi lagu itu. Ya kan? Ya. Di situ ya pasti ketika ikut-ikut festival kan konotasinya untuk juara, untuk popularitas, rekaman, tapi ketika ikut Funk Session akan ngikutin keidealisannya Funk Session, ketika direkam di Sony, ya awalnya, dan Sony kan butuh ngerekam, dia bukan butuh lakunya, kalau mau tahu. Butuh branding yang udah gue udah laku dengan yang lain-lain lah.
dengan Ceylon Seven dan segala macam. Tapi kalau dengan Glenn, dia butuh branding image yang eksklusif, yang gue punya lo vokalis keren kayak gini, gitu loh. Ya kan? Nah, tapi selanjutnya Glenn aman. Kenapa? Glenn nyiptain lagu sendiri. Itu yang bikin aman. Karena walaupun dia bikin lagu ballad, apapun itu nggak ada masalah lagu gue kok. Ya, Sunny mau dibikin musiknya R&B rock segala macam, selama itu lagunya dia juga dia bilang aman. Ya, itu paling aman yang vokalis beridealisme pada karya ciptanya sendiri. Itu idealisme yang paling asik itu sebenarnya. Kasusnya Glenn. Apalagi Rianto masih ada orangnya mau tanya Bang Ben, bagaimana kita bisa mengidentifikasi musik yang idealis dengan musik yang egois. Ini idealis dan egois ya. Egois terletak lebih pada sikap ego, ya, mengedepankan ego. Idealis tuh bisa gini loh, kadang-kadang kita menginginkan musik sesuatu, misalnya contoh gini ya, ketika Genesis atau King Crimson di era 68, ya, di tahun 68, itu zaman top-topnya The Beatles. Orang kalau mau top-top, misalnya ada The Move, ada Kelatu, yang mirip-mirip The Beatles. Walaupun sih menurut saya, ya, band yang mirip-mirip selalu nggak pernah jadi nomor satu. Ya, cuma ini mirip The Beatles, ini mirip The Beatles, nggak pernah jadi nomor satu. Paling laku CD-nya cuma satu, gitu loh. Karena di seni itu kita bisa bertahan karena otentik. Karena ciri khasnya Rifki-nya mana, Sunny-nya mana, Gandhi-nya mana, Risa-nya mana. Itu, otentik itu yang bikin kita bertahan. Nanti perkara lagunya enak, nggak enak, itu nanti soal latihan. Karena nggak ada. John Lennon sendiri, aku adalah peniru nomor wahid, katanya dulunya. Akhirnya dia menjadi sang pujangga, yang alam kelam, yang dia bisa bikin lagu banyak bagus. Ya sayangnya nggak ditulis lagu-lagu gagalnya kan, tapi yang ditulis yang hanya yang berhasil. Jadi soal menulis lagu, hal yang berbeda. Gak selalu orang jago bagus nulis lagu. Itu punya perjalanan sendiri. Nah, tapi maksud saya kembali kepada Mas Rianto misalnya, ketika di tahun 68, King Crimson membuat album namanya In the Court of King Crimson, album tahun 68, itu album idealis. Dia tidak ngikut Beatles, dan dibikin dengan gayanya sendiri, ada jazznya, ada rocknya, ada klasiknya. Nah, di situ dia idealis, ya, tapi pengertiannya bukan musik yang egois dalam pengertian, ya, ini menurut gue nih musik yang terenak di dunia kayak gini, nggak gitu. Jadi mereka mengakui egois kan satu kondisi yang semua berdasarkan sudut pandang dia, ego. Kalau nggak sesuai dengan dia, nggak keren. Nah, dia tetap mengakui yang lain keren. Tapi musik gue kayak gini, idealisnya gitu. Ego itu lebih kepada sikap Mas Rianto. Tapi idealisme bisa terletak pada, kita lihat saat itu, yang sedang orang-orang idealis di sini kadang-kadang tidak bermain pada zona nyaman. Yang misalnya ketika Wali top, semuanya kayak Wali. Kan pernah ada suatu masa kan, kita sebut eranya metal, Melayu total. Jadi, ya betul tuh. Dia ketika Wali, tapi kok dipikir-pikir, coba saya jawab cepat. Selain Wali yang Sunny inget apa? Band apa yang kayak Wali? Yang kayak Wali? Yang kayak Wali yang kamu inget? Kangen, oke. Gandhi, selain Wali yang paling terkenal yang kamu inget apa? Yang mirip-mirip Wali? Dadali. Hah? Dadali, ya agak-agak mirip. Iya, Dadali. saya tadi memancing aja pada dengerin nggak gitu. Tapi kalau mau jujur ya, abis Wali itu Bagindas yang paling terkenal tuh. CINTA itu yang lagi kita suka. LOVE ya. LOVE. Kalau mau jujur itu tuh yang paling, dan sampai sekarang manggungnya masih ada, San. Masih ada tuh, masih jalan tuh offernya tuh. Ya? Iya Pak Guru. Masih jalan tuh. Emang enak sih suaranya, main gitarnya kan, siapa namanya, pemain gitarnya tuh, aduh lupa ya namanya. Saya lupa, saya kenal banget. Dia bilang, aduh gue bener enak banget gue main lagu ini. Dia sukanya Metallica, Iron Maiden gitu sukanya. Tapi demi jualan dapur ngebul dia ya udahlah gitu loh ya. Nah, tapi dia punya perimbangan di luar itu kayak gitu ya. Jadi Mas Rianto egois lebih pada sikap yang memang memasakkan ego, yang benar-benar merasa dirinya ini musik paling keren, ini musik paling ini musik paling ini. Sementara idealisme kadang-kadang bermain pada musik yang tidak nggak selalu di zona nyaman,
Misalnya ketika King Crimson di tahun 68 membawakan In the Court of King Crimson, padahal di eranya Obladi Oblada gitu lah kan, ya kan? Mereka nggak harus kayak gitu. Apalagi? Silakan dibacakan. Pak Guru. Dari mau nanya siapa tuh? Boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Kan Bert Baharah tuh kan sering kalau di Airil kan banyak lagu jazz itu ya. Ya. Tapi saya pernah beberapa juga lihat dia banyak banget tuh ngasih ke lagu ke Dionne Warwick ya kan? Ya. Ke Dionne Warwick, ke Andy Williams gitu-gitu. Ya. Nah ini dalam konteks idealis nggak idealis gimana nih Pak Guru ya? Nah, kalau menurut saya sering, kalau kamu tadi nyebut Bert Baharah apa? Bert Baharah ini dia seorang komposer, seorang songwriting ya, seorang penulis lagu jenius, saya bisa sebut jenius, keturunan Yahudi. Kebetulan saya punya CD aslinya, jadi semua lagu yang kamu sebut itu, saya punya komposisi aslinya, yang ditulis masih dengan orkestra dia. Ya, dan dia inilah salah satu yang memenuhi tadi kalau menurut saya. Punya kualitas, menghibur, dan punya pesan. Dan lagu dia ada Say a Little Pray for You, ada The Look of Love, ada enak semua. Dan bisa masuk ke berbagai genre. Karena pada akhirnya genre menjadi nomor 2 ketika si harmoni dan melodi dan komposisinya kuat. Akhirnya mau diapain aja enak. Ya itu boleh dibilang, itu memenuhi 3 hal banget tuh, San. Itu penulis lagu yang luar biasa. Kalau kita ngomong royaltinya pasti, waduh, orang udah kaya banget itu. Cuman luar biasanya dia, yang nulis lirik kebanyakan si Hal David ya? Ya, sering begitu. Kan kalau kita lihat juga Jobim nggak nulis lirik sebenarnya. Oh iya, benar. Jobim sebenarnya bikin musik aja. Kalau kamu bikin musiknya Jobim, dia bikin orkestrasi. Akhirnya dibikin lirik Inggrisnya sama siapa, dibikin lirik Portugisnya sama siapa. Nggak selalu bikin lirik dia sebenarnya. Nggak selalu bikin lirik Jobim itu. Saya ada orkestranya Jobim, saya punya CD-nya. Luar biasa Pak Guru. Kalau nggak kebanjiran. Kalau ya ada bener itu instrumen aja. Dan pokoknya ternyata nada itu bisa lebih lintas bahasa. Karena di dalam musik itu ada not yang istilahnya material dan ada not yang immaterial. Ya, ini panjang ceritanya. Nanti mungkin ada tema sendiri ya. Itu panjang lah ya. Siap, jadi, makasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Silakan Legita biar kedengeran suaranya. Dari Angga, Om Beben, kalau suatu genre musik yang kita modifikasi dengan selera kita sendiri tanpa mengubah benang birunya, apakah itu termasuk idealis? Bisa, enggak? Bisa. Itu kalau dalam musik, apa yang kamu sebut yang disebut kontemporer. Jadi misalnya seperti Gary Moore apa? Gary Moore apa? Blues? Rock? Ya, kalau kita bilang blues, dia blues kontemporer. Artinya apa? Blues yang gayanya Gary Moore. Nah, makna kontemporer ada 2. Ya. Disesuaikan dengan tempo saat dia dibuat atau disesuaikan dengan si pengarang atau si pemain. Ya. Jadi kalau kita lihat blues ada Robert Craven, ada Gary Moore, ada Robin Ford, itu udah kan kalau kita bicara yang asli kan ke belakang Robert Johnson, Muddy Waters, John Lee Hooker gitu. Jadi Angga bisa aja itu menjadi sebuah yang idealis, ya. Cuma tinggal gini, kamu mau lari dari blues, artinya blues campur yang lain, atau kamu tetap di blues tapi berdasarkan modifikasi dari apa yang kamu lakukan, gitu misalnya. Nah itu sangat bisa ya. Jadi tidak salah ya kan, tidak salah dengan itu. Bisa jadi kalau menurut kamu itu yang paling ideal, itu adalah idealisnya kamu, enggak gitu loh. Ada lagi? Bingung dia. Ayo, kita improvisasi. Mana lagi bacain? Enggak, udah nggak ada pertanyaan lagi sih Pak. Oh ini nih penting nih. Mungkin yang lain juga bisa jawab nih. Sederhana sebenarnya. Gospel dengan Godspell apakah sama? Ayo. Rifki juga pasti bisa jawab ini. Mas Rian, apakah gospel dan Godspell sama? Nah, ada yang pernah dengar? Gadi ngerti nggak? Tuh, bisa baca nggak ini? Godspell.
sih saya. Gospel tahu. Baru dengar nih, Mas. Ada God. Ayo, ada yang tahu nggak? Gospel membuat. Ayo. Pertama, jawabannya pasti beda, ya. Gospel dengan Godspell beda, ya kan? Godspell itu istilah untuk kata-kata yang baik, bukan sebuah genre, Beda, Rian, jenggot herbivora, beda. Gospel dengan Godspell itu beda. Ya. Kalau zaman saya dulu kecil, Pak Guru. Ya. Pernah kecil film. Ya? Langsung gede sih. Kita langsung gede berjenggot gitu. Apa lagi kecil gimana? Dulu kan ada film ini tuh yang Whoopi Goldberg. Hah? Oh, Whoopi Goldberg ya. Yang Sister Act itu. Oh, itu kamu masih kecil? Ya ampun. Ya, masih kecil Pak Guru saya. Ya Allah. Nggak, kamu nonton yang versi keberapa? Sister Act 1, 2, 3? Saya sikat semua Pak Guru. Tapi yang kamu masih kecil yang 1? 1. Ya ampun, kamu masih kecil. Masih kecil Pak Guru. Saya udah gede lagi nonton versi saya udah gede saya. Udah kerja saya di BI saya. Udah kerja. Jadi beda jauh usianya kita ya. Ya kenapa? Lanjutkan. Nah itu bagus termasuk gospel juga nggak tuh? Iyalah, jelas lah itu gospel dan segala macam itu. Jelas itu. Kamu tahu kan di situ yang nyanyi kan keren-keren itu. Keren-keren. Ya, bahkan ada penyanyi asli namanya kok jadi lupa nih tiba-tiba mendadaknya. Itu di balik suaranya tuh ada penyanyi-penyanyi senior yang keren seperti Lauryn Hill. Hah? Lauryn Hill. Terus ada lagi tuh yang senior. Aduh. Lupa. Siapa? Arita. Ya, seperti itu. Nggak ada lagi satu tuh yang keren banget tuh. Udah lupakan dulu. Saya ingat yang cakep Pak Guru. Oh. Jennifer Love Hewitt ada. Oh, yang itu yang suster kurus-kurus itu ya? Bukan, penyanyinya juga yang nggak dibawain sama ibunya. Iya. Enggak, ya. Oke. Itu mah tahu aja yang cakep ya. Yang cakep tahu Pak Guru. Padahal masih kecil ya? Masih kecil. Oke. Mas Jenggot kayak itu tuh. Gospel dengan Godspell beda ya. Terus kemudian tadi idealis nggak harus kaku kok ya. Kalau untuk perimbangan kamu harus punya balance balancing lah ya. Kalau nggak ntar sakit juga. Sorry, Mas Rian Jenggot Herbivora, idealis kamu apa? Keroncong, jazz atau apa? Aja Om. Apa aja. Tapi kalau ditanya idealisnya apa? Idealisnya ya banyak, jazz juga. Yes ya. Ini aku mau tanya loh, Ya, silakan tanya. Untuk proses idealisnya seseorang itu gimana, Om? Gimana? Proses idealisnya seseorang. Ya menurut saya sih gini, kadang-kadang idealisme itu sifatnya juga nggak stagnan, bisa berubah. Tergantung wawasan si orang itu loh. Makanya jangan sampai, ya, makanya satu hal yang penting, belajarlah sejarah dan wawasan. Karena seseorang yang baru dengerin Eminem, belum dengerin yang lain, mungkin dia berpikir Eminem paling keren. Ternyata setelah dengerin yang lain gitu. Atau orang yang hanya dengerin Led Zeppelin aja. Jadi Rian, untuk mendapatkan maksimal idealisme kamu, kalau bisa ya, kalau saya bilang gini, saya suka pakai patokan gini. Ke murid-murid suka saya bilang gini, kamu pernah dengerin 500 album nggak dari 500 band yang berbeda? Misalnya gitu loh. Nah, kalau belum sampai situ berarti itu cuma simbol aja 500 band dengan 500 album yang berbeda. Karena untuk menggambarkan simbol bahwa kamu udah dengerin macam-macam. Jadi jangan berpikir suka Yingwi terus menjadi idealisme Yingwi karena belum dengerin yang Jason Becker, belum dengerin Eddie Van Halen, belum dengerin Paul Gilbert gitu. Nah, jadilah kita idealisme yang bijaksana. Adalah idealisme yang sudah mendengarkan paling nggak 80% musik di dunia, terus baru kita bisa menentukan, punya gambaran. Atau nggak apa-apa, kamu idealisme pada suatu saat, dan ketika kamu berkembang, kamu menjadi yang open mind, orang yang terbuka, dan kamu siap untuk hijrah setiap saat untuk menjadi lebih baik. Ya, karena album Silver Chair pertama, lagi dia masih 14-15 tahun, dengan Pentatonix andalannya, berbeda dengan album keduanya. Ya kan? Berbeda juga album klipnya Radiohead, ya, dengan album Kid A-nya berbeda, gitu loh.
Itu karena apa? Bisa jadi mereka juga terus berkembang wawasannya. Gitu. Jadi idealisme ada proses ikro, ada proses belajar terus. Belajar tuh sampai mati. Ya. Kenapa? Berarti idealisme bisa berubah ya? Sangat bisa. Kalau menurut saya sangat bisa. Tapi aku punya pengalaman Bentar, gini, Tom. saya garis bawahi dulu. Idealisme bisa berubah dengan perkembangan kamu. Tapi ada satu yang sifatnya dramatis dan nostalgia. Ya. Walaupun saya berubah macam-macam, saya tetap suka Gilbert O'Sullivan gitu loh. Misalnya contoh. Itu karena sifatnya kalau dalam psikoanalisisnya apa ya? Sigmund Freud itu pengalaman-pengalaman masa kecil, ya, kenangan-kenangan itu selalu terekam di bawah sadar saya. Saya suka The Bread, saya suka Michael Frank, walaupun saya dengerin musik yang ancur-ancur, tapi saya tetap suka mereka. Karena masa kecil saya bersama mereka, gitu loh. Gitu, Rian. Kalau aku dulunya awalnya di band-band ska reggae gitu, Om. Wah, ska reggae kayak Sani dong. Ska reggae awalnya, terus karena job saya mainin dangdutnya Rhoma Irama itu kok enak banget, betah gitu loh. Terus ada job lagi yang dangdut yang dangdut DJ, dangdut koplo kok kurang seret gitu. Berarti itu idealisku di dangdut klasik Rhoma Irama, Om ya. Nggak masalah, karena Rhoma Irama kan kamu tahu sendiri, dalam dunia dangdut menurut saya, dia dangdut kontemporer. Karena dia udah ada unsur The Purple-nya, udah unsur rock tahun 70-an. Bang Oma itu, ya mungkin kamu dengerin Ida Laila dengan Maggie Z, kan beda kan? Kalau aku mainin lagu-lagu yang dangdut koplo, dangdut house, itu kok kayak kurang nyaman gitu. Ya karena mereka cenderung ritmiknya kan konstan. Iya betul loh, bosenin. Iya, ritmik yang konstan itu yang membuat kamu bosen. Nah, sementara di dalam kamu sebenarnya ada darah jazz, cuma belum terwadahi. Belum terwadahi dan belum ada temennya gitu loh. Nah, mungkin suatu saat kamu bisa kolaborasi dengan Mas Rifki. Ini pemain trompet, Mas Rifki. Dia main trompet. Coba aja kolaborasi jarak jauh. Dia main trompet. Nah, kan kamu pernah mainin Madness nggak misalnya? Ska-nya. Madness. Ska. Madness belum ya. Pernah. Nah, itu salah satu band ska yang saya suka, Madness. Sedap, Madness. Keren, baggy trouser ya. Sani ada yang tahu nggak lagu Madness? It must be love. Nah, itu enak ya. Asik ya. Oke, Nagita. Oke, Pak, satu pertanyaan lagi nih. Bisa nggak lagu kita, Lukas? Lukas, mana Lukas? Yang lagi bikin lagu. Ya, gimana? Bisa nggak lagu kita jadi sangat komersil justru karena kita idealis menciptanya, bahkan melebihi lagu komersial saat itu? Bisa. Sangat bisa, Lukas. Pokoknya, kalau kita bicara awam, ujung-ujungnya bahasanya cuma satu, enak. Kamu mau bungkus pakai jazz, mau bungkus pakai apapun, selama melodinya kuat, kamu mempertaruhkan segala idealisme di sana, dan bikinnya serius. Itu contohnya yang tadi saya bilang. Album Dark Side of the Moon, albumnya, coba dengerin album-albumnya yang memenuhi yang kamu bilang tadi. Sangat bisa. Ya. Nanti itu soal isi-isian, pakai apa tuh, itu kan hanya bungkus yang membuatnya makin keren, makin kaya dan segala macam. Tapi kan sebenarnya ada tema, ya, tema yang mewakili will, tema yang mewakili kehendak kita, dan itu bisa dirasakan orang, terus dibungkus oleh ritmik yang enak, chord yang pas, ya. Kita bisa lihat apa ya? Mungkin kalau kita tanya Autumn Leaves, kayaknya itu tema yang legend. Yang kayaknya di swing enak, di bosas enak. Tapi kalau dipikir serius nggak ya? Itu ada kualitas loh. Tapi emang hibur loh. Tapi jalinan progresinya enak loh. Mau diapainnya itu enak tuh lagu. Yesterday The Beatles. Yang menjadi lagu populer abad 20. Yang pertama kali ditentang sama rekannya sendiri karena tidak pakai drum dan lain-lain. Tapi melodi yang kuat mewakilinya dan membuat itu tetap hidup zaman sekarang. Dan ketika ada film Yesterday lahir lagi yang dimainkan sama orang India itu, lagu-lagu Beatles hits lagi.
Kendati orang mungkin udah lupa sama The Beatles gitu. Sangat bisa, Lukas. Sangat bisa. Tapi kita kalau mau bermain di situ harus lebih serius. Kalau kita mau bermain di hal-hal yang idealis tapi laku, kita jangan setengah-setengah lakuinnya. Gitu lah kita. Jos. Seru ya. Memang ditunggu pokoknya hari Sabtu di Lagoon Avenue ya. Di situ akan ada host juga. Legita tiap Sabtu datang kayaknya. Tapi jangan lupa tuh tanggal 29 tuh Mbak Ina dengan murid-muridnya pada hadir tuh. Mau ada semacam showcase ujian lah. Ujian apa disebutnya pokoknya ujian langsung manggung itu loh. Jadi ntar semua murid-murid itu pada datang tuh. Ya kalau di mana, Ben? Di itu Lagoon Avenue. Lagoon Avenue. Kita udah habis. Oh, di Lagoon Avenue juga. Iya. Ditunggu Sabtu ya. Oke, Legita silakan ditutup. Oke, Pak. Waktu kita udah habis, jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa share di grup aja. Hanya di grup. Kita ketemu lagi minggu depan ya di jam yang sama. Mau dimasukkan ke WA grup kita, tinggal kasih WA-nya ke Mbak Endah atau Mbak Jessica dan Mbak Legita, silakan ya. Terima kasih. Mau foto bareng apa enggak? Makasih. Mau foto bareng coba dibuka semua nih, Mas Redo, Saleh, Yosep, dibuka semua fotonya yang masih tersisa di sini. Ini masih ada berapa orang? Masih ada 19 orang. Ya, sebagian tadi ada orang Lampung dan lainnya udah keluar. Oke. Mas, tunggu. Siap difoto ya. Tunjuk gigi. Tunjuk gigi. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih. Sama-sama. Saya menghadapi tamu dulu. Terima kasih. Bye, Pak. Selamat ulang tahun buat Mbak Ina. Sama-sama. Thank you ya. Makasih. Yuk, salam.